Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyul karim, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, atau kama qala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berkumpul di rumah Quran. Insyaallah kita berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk tafakuh, ya, memperdalam hal-hal yang berkaitan tentang masalah Al-Quran. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman Islam oleh Allah SWT. Kita berharap semoga pertemuan kita pada siang hari ini mendapatkan berkah ridho dari Allah SWT, dan kita bisa mengambil faedah dari pertemuan kita, ditambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Tema kita pada siang hari ini tentang apa judulnya? Beginilah seharusnya menjadi guru Quran. Sebelum kita mulai pembahasan kita, mungkin kita juga perlu perlu bertanya. Kenapa sih kira-kira kita harus menjadi guru Quran? Ya. Beda-beda jangan-jangan jawabannya, ya. Kenapa kita harus jadi guru Quran? Kenapa? Apa kira-kira alasannya? Pasti punya alasan kan? Masa enggak punya alasan? Pasti punya, ya kan? Kenapa saya jadi guru Quran? Salah satu aja, siapa? Ayo. Apa? Boleh? Salah satunya agar Al-Quran itu selalu bisa dibaca orang. Oke, yang dari akhwatnya coba. Apa kira-kira alasannya? Satu aja? Apa? Oh, supaya menjadi orang yang terbaik. Oke, bagus. Jadi ada banyak alasan kita kenapa harus menjadi guru Quran, seperti yang diungkapkan tadi itu, ya. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Emang apa kebaikannya? Banyak. Banyak kebaikannya, ya kan? Bahkan di surat Thaha itu Allah katakan, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran itu bukan dalam rangka supaya kamu susah, bersedih, enggak. Artinya apa? Artinya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menghadirkan kebahagiaan buat kita. Gitu ya. Bukan untuk menyusahkan, bukan untuk kita membuat menjadi menderita, bukan. Tapi supaya kita menjadi orang bahagia. Ada enggak kebahagiaan yang tidak baik?
Tidak ada. Ya kan? Makanya banyak apa tuh diberikan Al-Quran itu, ya, kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Ya kan? Makanya nama Al-Quran salah satunya apa? Mubarak, ya kan? Yang diberkahi. Banyak keberkahan yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang sibuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Kalau kita misalnya membaca Al-Quran itu berapa menit, ya kan? Kalau orang itu hitungannya itu adalah materi, berarti dia rugi sekian menit. Atau kalau misalnya kita 1 jam sehari semalam, berarti 1 jam kita rugi. Ya. Padahal belum tentu, ya kan? Keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala lewat Al-Quran itu, ya kan? Memang tidak diberikan secara langsung, ya kan? Bisa jadi melalui kesulitan yang kita hadapi kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi pekerjaan yang tidak selesai kemudian kelar dengan cepat, ya kan? Karena interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi banyak kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tidak mungkin orang yang berinteraksi dengan Al-Quran hidupnya susah, itu tidak ada. Nanti salah dia berinteraksinya dengan Al-Quran. Ya. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha malaikatahu wa ahlus samawati wal ardi hatta namlatu fi juhriha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit dan bumi, bahkan semut yang ada di lubangnya, wa hatal hut, bahkan sampai ikan yang ada di perairan itu, la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Mereka akan berdoa. Salah satu doanya apa? Memintakan ampun, memintakan rahmat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada siapa? Limuallimi al khaira. Kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Nah, sebaik-baik orang itu apa kata Nabi? Yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau orang itu mengajar Al-Quran, baik tidak? Baik kata Nabi. Bahkan itulah sebaik-baik orang. Nah, orang yang mengajarkan kebaikan itu kata Nabi SAW banyak yang mendoakan, banyak yang memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak yang memintakan rahmat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya salah seorang ulama, Ibrahim An-Nakha'i, itu pernah mengatakan, Muallimul sibyani tastaghfiru lahul malaikatu bis samawati wad dawabi fil ard. Kata beliau, orang yang mengajari anak-anak, ini anak-anak, ya kan? Orang yang mengajar, ya kan, mengajari anak-anak, maka para malaikat yang ada di langit, kemudian makhluk yang ada di bumi, mereka itu memintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wattuyuru fil hawa, bahkan termasuk burung-burung yang ada di udara, wal hitanu fil bihar, termasuk juga ikan-ikan yang ada di lautan. Ada enggak kira-kira kebaikan dibandingkan ketika Allah itu menurunkan ampunan kepada kita? Nabi itu kan orang yang sudah maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala kesalahan, ya kan? Tapi Nabi mengajarkan kepada kita supaya memperbanyak istighfar. Bahkan beliau mengatakan, Ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh, fa inni astaghfirullaha fi kulli yaumin mi'ata marrah. Bertobatlah kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ya kan? Karena aku ini sehari semalam itu beristighfar sebanyak 100 kali dalam sehari semalam. Loh, itu Nabi. Artinya apa? Kita itu butuh ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, butuh maghfirah dari Allah, butuh rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Tidak ada kebaikan yang melebihi itu, gitu loh ya. Sampai Nabi SAW yang sudah dijamin saja
memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Ya mendapatkan rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan, tidak ada orang itu yang karena amalnya dia bisa masuk surga, tidak ada. Kata Nabi, tidak ada. Kata para sahabat, termasuk anda ya Rasulullah, termasuk anda ya Rasulullah. Iya, termasuk saya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala mematikanku dan mendapatkan rahmat dan ridhonya. Ya kan? Artinya ketika seseorang itu mendapatkan maghfirah, ampunan, ya kan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kebaikan yang luar biasa. Karena apa? Ya dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ya kan dibantu oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain ketika kita mengajarkan kebaikan, termasuk mengajarkan Al-Qur'an. Siapa? Semua makhluk Allah istighfar. Kok saya nggak pernah dengar? Ya kita nggak dengar, ya kan? Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tapi kalian nggak dengar tasbih mereka, kalian nggak dengar istighfar mereka juga kalian nggak dengar. Tapi mereka beristighfar untuk kita, yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan Al-Quran. Ya kan? Maka banyak alasan bagi kita untuk menjadi guru Al-Quran. Suatu ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada salah seorang sahabat beliau namanya Mu'adz bin Jabal. Kata beliau, "Ya Mu'adz, in aradta 'aisha su'ada." Wahai Mu'adz, jika kamu ingin hidup seperti hidupnya orang yang bahagia. Wa maitatas syuhada, dan matinya seperti orang yang gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wan najata yaumal hasyri, dan kamu terbebas nanti, ya kan, melalui penderitaan di mahsyar nanti. Padang mahsyar. Wal amni minal khaufi, dan terjaga kalian dari rasa takut. Nah, nanti pada hari kiamat itu kan orang begitu takutnya, itu luar biasa, ya kan. Kalau kita baca Al-Quran kan luar biasa gambaran hari kiamat itu, ya kan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa akhihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni min. Ya kan? Orang udah nggak kenal apa tuh, siapa bapaknya, saudaranya, ibunya, ya kan. Masing-masing punya urusan yang membuat mereka ketakutan. Ya, kayak nggak kenal saja. Bahkan di surat Hajj juga digambarkan, wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Ya kan, orang yang hamil saja, ya kan, sampai keguguran. Yang sedang menyusui anaknya dilempar begitu saja, seakan-akan dia nggak sadar bahwa dia sedang menggendong anaknya. Orang seperti sedang mabuk kepayang. Ya. Itu dahsyatnya hari kiamat. Nah, kata Nabi SAW, kalau kamu ingin hidup, tidak ada rasa takut nanti, terbebas dari rasa takut itu, wan nuri yaumal dhulumat, dan kamu mendapatkan jaminan cahaya nanti pada saat terjadinya kegelapan, wadhilla yaumal harur, dan nanti kamu bisa mendapatkan naungan, ya kan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Ketika matahari direndahkan, panas. Warriya yaumal atsh, dan mendapatkan minuman di saat manusia sedang kehausan semuanya. Wal wazna yaumal khasfah, dan mendapatkan bobot timbangan kebaikan pada saat amal-amal kita ditimbang oleh Allah. Wal huda yaumal dhalal, dan mendapatkan hidayah pada saat terjadinya kesesatan. Fadrusil Qur'ana fa innahu dzikrur rahman. Karena itu ajarkan Al-Quran. Karena apa?
Al-Quran itu adalah peringatan dari Allah yang Maha Rahman. Bisa juga Al-Quran itu zikir kita untuk mengingat Allah yang Maha Rahman. Wa khirzi minas syaitan, dan menjaga kita dari gangguan syaitan. Wa rajhani fil mizan, dan memiliki bobot nanti pada timbangan pada hari kiamat. Itu nasihat Nabi. Artinya apa? Artinya orang yang belajar mengajarkan Al-Quran itu memiliki keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis-hadis yang apa tuh, yang semakna ini banyak sekali di dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Di antaranya misalnya Nabi SAW mengatakan, Innallaha yarfa'u bihadzal kalami aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa menghinakan, ya kan, apa itu, memuliakan dengan Al-Quran ini satu kaum, dan juga bisa menghinakannya. Ya kan? Ada orang-orang yang dimuliakan oleh Al-Quran karena apa? Ya, dia memuliakan Al-Quran, maka dia dimuliakan oleh Allah SWT karena Al-Quran. Ada juga yang dihinakan oleh Allah SWT karena apa? Menghinakan Al-Quran. Jadi kalau kita apa tuh bahas kenapa kita harus menjadi guru Al-Quran, banyak alasannya. Karena apa? Banyak keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, yang harus kita miliki sebagai apa tuh guru Al-Quran adalah bagaimana kita bisa menjalani, ya kan, aktivitas kita itu dengan cara yang baik dalam mengajarkan Al-Quran, ya kan. Jadi jangan sampai apa tuh kita mengajar tapi orang malah menjauh dari Al-Quran, jangan sampai. Ya. Tapi gimana kalau misalnya kita mengajar hari ini ada 10 orang, besok tinggal 8 orang misalnya, itu alamiah, ya kan. Tapi jangan karena pribadi kita kemudian orang menjadi menjauh dari Al-Quran. Kapok saya belajar Al-Quran, ya kan. Kalau misalnya saya nggak mau diajar beliau, misalnya kan, kurang paham saya, itu masih nggak apa-apa, berarti itu kelemahan kita. Tapi jangan sampai orang malah waktu lari dari Al-Quran, ya kan. Tapi kita berusaha melakukan yang terbaik di dalam mengajar itu. Ya, makanya kita harus berusaha untuk memiliki sifat-sifat yang baik di dalam mengajarkan Al-Quran. Misalnya apa, ya kan? Punya sikap apa istilahnya, belas kasih, ya kan, amanah, jujur, ya kan, ikhlas termasuk diantaranya, ya. Ya, jangan kasar, keras dan segala macamnya. Makanya para ulama itu sampai ada di antara mereka itu yang menulis, ya kan, buku yang berbicara tentang kaidah-kaidah, tentang prinsip-prinsip, tentang adab-adab yang berkaitan tentang hamalatul Quran, pengemban Al-Quran. Ya, siapa itu? Ya guru-guru Al-Quran, ya kan. Misalnya siapa itu? Al-Ajuri, ya kan. Itu ada kitab beliau Akhlaqu Hamalatil Quran, akhlak bagi para pengemban Al-Quran. Kemudian Al-Ghazali itu di jilid satunya itu ada pembahasan khusus di Ihya Ulumuddin, ya kan. Itu pembahasan khusus tentang akhlak atau adab pengajar Al-Quran atau guru Al-Quran. Imam An-Nawawi, nah, itu ada kitab beliau yang terkenal, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, adab, ya, penjelasan tentang adab bagi pengemban Al-Quran. Dan ulama-ulama yang lainnya juga banyak, ya, yang menulis tentang prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, adab-adab yang berkaitan tentang orang-orang yang mengemban Al-Quran.
Nah, yang pertama dan utama yang harus kita perhatikan ketika kita menjadi guru Al-Quran itu adalah keikhlasan kita. Ya, hampir semua amal itu memang harus ikhlas. Amalan-amalan yang kita lakukan itu memang harus kita lakukan dengan ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Ikhlas. Kalau kita tanya, sudah kelas. Kelas itu maksudnya sudah selesai. Maksudnya selesai. Ikhlas itu maksudnya bersih. Ya, bersih dari kotoran itu namanya ikhlas. Ya kan? Ikhlas itu artinya bersih dari kotoran. Jadi kalau ibadah, ya kan, amal-amal kita, maka hati kita harus bersih. Itu maksudnya. Ya. Nah, yang dimaksud bersih hatinya itu apa? Niatnya. Gitu ya. Niatnya harus bersih, jangan ada niat yang kotor. Jadi kalau misalnya boleh diumpamakan, ya kan, orang yang membersihkan amalnya, membersihkan ibadahnya dari kotoran itu seperti orang yang sedang membersihkan beras yang akan dimasak. Ya kan. Dulu kalau di kampung, yang dulu, sekarang udah nggak ada. Tahu nampan ya? Nampan, kalau mau dimasak itu beras dikasih di nampan, kemudian tapi ya, atau diginiin, ya kan? Ya. Nanti akan muncul di tengahnya apa itu? Ada gabah, ada kerikil, ada segala macam ya di situ. Ada kutu, segala macam ada di situ. Ya kan? Diapain? Ya dibuang, gitu ya. Begitu bersih, kemudian baru dinanak, dicuci, kemudian dimasak, ya kan. Nah, kalau bersih kan dimakan jadi enak kan? Ya, enak. Coba kalau misalnya langsung kita masak, ya kan? Langsung kita masak, kemudian nggak ditapi, ya kan? Begitu kita makan, kletuk, apa ini? Ada kerikil, enak nggak? Ya walaupun pakai apa itu, pakai rendang, kayak mau pakai soto apa saja, kalau mak kletuk, waduh nggak enak juga, ya kan? Tahu-tahu pas kita gigit, apaan ini nyelip ini? Kita tarik, ada rapia. Jadi nggak enak kan? Apalagi kalau misalnya ada macam-macam di situ, ya kan? Karena apa? Nggak bersih. Jadi nikmat nggak makan yang tidak bersih itu? Nggak ikhlas. Ibadah yang nggak ikhlas itu kira-kira nikmat nggak? Nggak enak, nggak nikmat, gitu ya. Jadi kalau kita melakukan satu pekerjaan, kalau kita ikhlas, ya kayak begitu tadi, ya kan? Nikmatnya begitu, ya kan? Nggak ada ganjalan, ya kan? Bedanya, ya kan? Ada orang yang mencuci piring 1 biji, ya kan? Tolong dicuci, ya. Sudah 5 kali disuruh tuh nggak bersih-bersih itu piring, karena memang nggak dikerjain. Karena apa? Beratnya luar biasa itu. Tapi ada orang yang mencuci bertumbuk-tumbuk begini sambil apa? Mungkin sambil murojaah, sambil ya kan nggak mungkin sambil tilawah kan? Sambil murojaah, atau mungkin ada yang bersiul misalnya, ya kan? 10 menit kelar, ya kan? Selesai. Nggak capek dia. Tapi ada yang satu, nah itulah bedanya, ya kan? Sesuatu yang dikerjakan dengan ikhlas dan tidak ikhlas. Artinya segala sesuatu yang berat itu insya Allah akan diberikan ringan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita mengerjakannya dengan ikhlas, ya kan? Semua orang yang belum pernah menjadi guru Al-Quran itu bukan berarti dia gampang itu, belum tentu juga. Orang yang udah biasa ngajar tiap hari saja juga belum tentu gampang, ya kan? Belum tentu juga, ya kan? Tanya saja sama Ustaz Arfa, ya kan, Munarti, ya kan, yang setiap hari ngajar Al-Quran itu bukan berarti kalau menghadapi santri yang belajar itu kemudian mudah, enggak juga, harus ada persiapan, ya kan, dan segala macamnya. Kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan, ya kan. Jadi bukan sesuatu yang mudah. Nah, bukan berarti itu menjadi penghalang kita kan? Karena apa? Kalau ikhlas insya Allah
diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah insyaallah. Ya kan? Nah, ada juga yang mengatakan itu secara bahasa ya, ikhlas secara istilah itu adalah memurnikan tujuan. Tujuan kita yang harus kita bersihkan. Niat kita loh bahasanya. Ya, niat kita. Artinya apa? Artinya kita melakukan aktivitas itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama dan utama ketika kita menjadi guru Al-Quran juga itu, bahwa kita ingin beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa mengajar itu sebagai sarana kita untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya para ulama itu ada yang mengatakan bahwa ikhlas di sini adalah ifradul haqqi fi ta'ati bil qasdi. Ya. Jadi membersihkan tujuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa itu ifrad itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam tujuan kita. Ya kan? Jadi tujuan kita hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita mengajar itu adalah menginginkan ketaatan dalam rangka untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Ya kan? Karena kalau kita mengharapkan pujian orang, belum tentu santri kita muji kita kan? Ya, namanya santri kadang malah yang dilihat itu malah kekurangan kita malahan. Nggak enak. Ya, kurang jelas suaranya. Itu suaranya kekencangan juga itu. Nah, ya kan? Padahal kita nggak marah juga dibilang marah juga. Nah, itu kan. Itu santri kita, ya kan. Ada juga yang memang bagus, ya kan, dipuji bagus begitu satu ketika nggak dipuji, nah, kan bisa bisa down juga, malas juga, ya kan. Makanya hati-hati kita, ya kan, kalau tidak kita bersihkan tujuan kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka nanti jadi sia-sia kita, ya kan. Itu yang membuat ringan kan tadi kan ikhlas, ya katanya. Makanya harus kita ikhlaskan dalam rangka takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Itu sarana ibadah kita kepada Allah. Ya. Belum tentu orang itu memberikan pujian kepada kita, ya kan? Bisa jadi orang itu malah mengkritik kita, ya kan? Makanya keikhlasan itulah yang membuat kita terus beraktivitas, ya kan? Dipuji juga enggak ngaruh, dikritik pun juga tidak mempengaruhi aktivitas kita, ya. Jadi kalau ada tujuan-tujuan yang lain, ya berarti kita tidak murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti amal kita tidak murni, ya. Ada campurannya segala macamnya. Nah, amal yang berpeluang untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal yang murni tadi itu, ya kan? Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, qala tabaraka wa ta'ala, ini dalam hadis qudsi, Allah SWT berfirman, ana aghnas syuraka'i anis syirki, aku paling tidak butuh dengan sekutu, kata Allah. Aku paling tidak butuh dengan sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'ya ghairi taraktuhu wa syirkuhu wasyirkahu. Barang siapa yang melakukan satu amalan kemudian dia menyekutukan aku dengan selainku di dalam amalan tersebut, kata Allah, maka aku abaikan dan aku tinggalkan amalan orang tersebut dan sekutunya. Ya, artinya apa? Tidak berguna sama sekali amalnya.